di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, namun tidak memiliki pola berulang yang teratur. Maksudnya gimana sih? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh, akar 2, kalau disederhanakan dalam bentuk desimal, hasilnya 1,41213566 bla bla bla. Nah, angka di belakang koma tersebut tidak beraturan atau tidak berulang. Maka hasil bilangan tersebut dinyatakan bilangan irasional. Contohnya juga seperti pi yang artinya 3,14159265 bla bla bla. Aulia, PPT-nya nggak jalan lagi. Tapi di sini jalan. Mohon maaf, Aulia, PPT-nya start di bilangan di slide kedua. Punya aku, ya ntar. Kalau gini masuk nggak? Sudah masuk, sudah. Oke, gini aja deh. Masuk? Masuk. Masuk. Nah, selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah perbandingan bilangan bulat A dan bilangan bulat A dan B dinyatakan dalam A per B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih kok nggak boleh sama dengan 0? Karena jika B adalah 0, maka hasilnya tak hingga atau tidak terdefinisi dan tidak akan menghasilkan suatu bilangan real. Bentuk desimal di bilangan rasional ini ada dua, yaitu desimal berulang dan desimal berakhir. Contohnya seperti 1/8. 1/8 ini kan hasilnya 0,125, 000 dan seterusnya tuh bakal 0. Nah, itu disebut desimal berakhir. Kalau 1/3, 0,3333 dan seterusnya bakal sampai tidak ada ujungnya lah, itu bakal 3 di belakangnya. Nah, itu disebut desimal berulang dengan pengulangan angka 3. Dari bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam A per B dengan syarat B sama dengan 0. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Dan terdapat dua tipe pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya seperti 2/3, hanya pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran 1/3/8. 1 ini adalah bilangan bulat. Dan 3 adalah pembilang, sedangkan 8 adalah penyebut. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif dari 0 ke arah ke kanan, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dari 0 ke kiri, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat dibagi lagi, ada bilangan asli dan
bilangan 0. Bilangan 0 tuh anggotanya cuma 0 aja. Sedangkan bilangan asli ada definisinya bilangan yang paling sederhana di antara semuanya dan dinotasikan dengan N. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli itu juga dibagi lagi 4. Dibagi 4. Ada bilangan ganjil, genap, prima, dan bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit itu? Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Jadi ada anggotanya tuh 4, 6, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Secara singkatnya, mari kita lihat bagan berikut ini, atau peta konsep ini. Anggap aja bilangan real ini adalah rumahnya, dan di dalam rumah-rumah itu ada ruang-ruang lagi. Nah, di ruang-ruang itu diisi sama rasional dan irasional. Dan rasional itu masih ada ruangan lagi. Adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di bilangan bulat dibagi menjadi 2, bilangan asli dan bilangan 0. Dan di bilangan asli ini terakhir sudah dibagi 4. Ada bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Oke, lanjut ke sifat-sifat bilangan real. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif hanya pertukaran. Nah, di pertukaran kan ini posisinya A di sini, jadi cuma dipindah aja. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi hasilnya ya A tambah B hasilnya akan sama juga seperti B ditambah A. Nggak jauh beda juga di perkalian, seperti A dikali B, B dikali A. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sifat pengelompokan. Jadi, A dikali kelompok di dalam kurung B plus C, kan biasanya tuh dikerjain dulu. Nah, ya sama hasilnya kayak A ditambah B, terus ditambah lagi C. Kalau di perkalian ya juga sama. Yang penting tandanya. Nah, tanda ini. Entah ini misalnya ini negatif ya sama negatif ya bisa gitu. Terus sifat distributif. Sifat distributif itu sifat penyebaran. Jadi A dikali B ini terus A dikali C. Nanti hasilnya ditambah. Jadi A kali B ditambah hasilnya dari A kali C. Ini sama aja sih. Cuman contoh soalnya aja dibalik, contoh rumusnya aja dibalik-balik. Terus poin nomor 4, B sama dengan 0. A per B sama dengan A 1 per B. Jika B ini kan B tidak boleh sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka tidak akan terjadi bilangan real. Nggak bakal ada bilangan real. Karena kan kalau misalnya A ini 2, terus B-nya 0, kan pasti jawabannya tidak terhingga, tidak terdefinisi gitu. Di poin 5 dan poin 6 sama aja, cuman ini lebih kayak misalnya di poin 5 pada soal penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan di poin 6 pada soal perkalian dan pembagian. Pada poin 7, A dikali min B. Hasilnya akan sama juga seperti di min A dikali B. Atau min AB. Ya kan sama-sama, cuman negatifnya kan cuma ada 1. Jadi pasti hasilnya nanti bakal negatif juga. Terus di poin 8, jika A tidak sama dengan 0, maka A per A hasilnya akan 1. Dimisalkan aja, A ini 2 deh. 2 per 2. Kan pasti 2 dibagi 2 hasilnya 1.
Hukum kanselasi. Apa sih hukum kanselasi itu? Hukum kanselasi itu hukum percoretan. Nah, jika AC sama dengan BC dan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B jika B, C tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi BC hasilnya AB. Jadi yang dicoret itu yang C. Nah, C-nya ini yang dicoret. Jadi kan tinggal A per B doang. Pada poin ke-10, min A dikali min B. Nah, ini kan negatif, ketemu negatif. Jadi kalau di perkalian tuh pasti, negatif ketemu negatif bakal jadi positif. Nah, di sini juga min A dikali min B, hasilnya bakal AB. Terus min dikali min, kan hasilnya positif. Nah, jadi ya tinggal A-nya aja. Jadi nggak jauh beda juga sama poin ke-10. Pada poin ke-12, jika A tidak sama dengan 0, maka 0 per A sama dengan 0. Nah, kan 0 ini kan nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada dibagi, apa yang mau dibagi? Kan pasti nggak ada juga. Jadi misalnya 0 kalau dibagi berapapun itu pasti nggak ada. Terus poin ke-13, nilai A tidak sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dimisalkan aja nih, kalau misalnya 20 dibagi 4, kan kalau ngitungnya kan 20 dikurangi 4 sampai hasilnya benar-benar 0. Nah, itu kan nanti ketemu berapa? 20 bagi 4 ya, kalau misalnya udah bisa kan tinggal jawab 5 gitu. Tapi kan misalnya masih belajar kan 20 kurangi sampai hasilnya benar-benar 0. Nanti kan ketemu 5. Nah, kalau misalnya 20 dibagi 0, sampai berapa? Harus sampai berapa? Pengurangannya itu ya sampai hasilnya benar-benar 0, kan nggak bisa. 20 kurang 0 ya tetap 20. Kurang 0 lagi ya tetap 20. Jadi hasilnya tidak terdefinisi. Pada poin selanjutnya, sifat pembagian 0. Jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ya ini kan kalau misalnya AB sama dengan 0, ya meskipun mau dibagi apa aja ya tetap 0 sih. Terus, bentar. Oke. Bakal saya lanjutin apa suara saya kedengeran ya? Kedengeran nggak? Sudah. Terdengar. Kedengaran. Baik, saya akan melanjutkan dari Aulia. Selain sifat-sifat aljabar tadi, bilangan real itu juga punya sifat-sifat urutan. Di dalamnya itu ada 4 sifat, yaitu yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka tepat satu di antara yang berikut berlaku, yaitu yang pertama ada X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Contohnya, 2 dan 3. Maka yang berlaku itu hanya 2 kurang dari 3. Nggak mungkin berlaku 2 sama dengan 3, ataupun 2 lebih besar daripada 3. Kemudian sifat yang kedua ada transitif, yaitu X lebih kecil dari Y, dan Y lebih kecil dari Z, maka nilai X lebih kecil daripada Z. Contohnya, ada 2 lebih kecil daripada 3, dan 3 lebih kecil dari 5, maka 2 lebih kecil daripada 5. Kemudian sifat yang ketiga ada penambahan dan pengurangan, yaitu X lebih kecil daripada Y, maka X plus minus Z lebih kecil daripada Y plus minus Z. Contohnya bagaimana? Contohnya jika A sama dengan 2, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 3, maka 2 lebih besar daripada min 2. Jadinya 2 ditambah 3 sama dengan 5 lebih besar nilainya dibanding negatif 2 ditambah 3.
Kemudian sifat yang keempat yaitu perkalian. Jika X lebih kecil daripada Y dan nilai Z positif, maka XZ akan lebih kecil daripada YZ. Jika X lebih kecil daripada Y dan Z bernilai negatif, maka XZ lebih besar daripada YZ. Contohnya, jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan min 2, maka 2 dikali negatif 2 lebih besar daripada 3 dikali negatif 2, yaitu negatif 4 lebih besar daripada negatif 6. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang estimasi. Estimasi itu apa sih? Estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau dengan kata lain tingkat akurasinya bisa diukur dengan angka. Kita biasanya nyebut estimasi ini bisa dengan kata perkiraan atau pendekatan. Ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin mengerjakan suatu soal. Agar apa? Agar kita lebih teliti. Misalnya ada permisalan. Aulia mungkin lanjut. Nah, di sini misalnya akar 24, estimasinya 5. Kenapa estimasinya 5? Karena akar 24 paling berdekatan dengan akar 25, di mana akar 25 adalah 5. Jadi, estimasi dari akar 24 yaitu 5. Kemudian contoh yang kedua ada akar 101. Kita cari akar yang terdekatnya, yaitu akar 100. Akar 100 sendiri adalah 10. Jadi, estimasi dari akar 101 yaitu 10. Begitu juga dengan Pi. Pi ini diestimasikan sebagai 3,14. Jadi selama ini Pi itu hasil aslinya yaitu 3,1415 dan seterusnya. Agar kita lebih mudah mengerjakannya, diestimasikan menjadi 3,14. Contoh soalnya, di sini ada akar 430 ditambah 72 ditambah akar pangkat 3 dari 7,5 kemudian dibagi dengan 2,75. Sebaiknya dalam mengerjakan soal ini kita mencari hasil estimasinya dulu. Jadi akar 430 yang paling berdekatan yaitu akar 400, jadi diestimasikan sebagai 20. Kemudian 72 tetap 72. Kemudian ditambah akar pangkat 3 7,5. Yang paling berdekatan dengan akar pangkat 3 dari 7,5 ini 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini adalah 2. Jadi diestimasikan sebagai 2. Kemudian yang dibagi 2,75 itu dibulatkan menjadi 3 yang paling terdekat. Kemudian kita hitung estimasinya ketemu 30. Nah, kemudian kita coba mencari jawaban yang sebenarnya. Kita hitung nih soal yang tadi itu. Semisal nilai yang kita dapat itu bukan yang saya tulis ini ya, 34,434, tapi lebih dari itu, di atas dan jauh dibanding 30 estimasi saya tadi. Maka kita ada salah dalam mengerjakan soal itu sendiri. Berarti kita harus mengerjakannya ulang. Jadi estimasi itu sebagai patokan. Cuman jika estimasi kita dan jawaban kita itu berdekatan, itu juga belum tentu benar. Tapi kalau misalnya estimasi kita itu jauh, sebaiknya kita mengerjakan ulang soal ini lagi. Bisa dilanjut. Kemudian logika. Logika adalah cara berpikir secara penalaran. Biasanya terdapat kata jika dan maka. Jika A, maka B. Tidak sama artinya dengan jika B, maka A. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan nilai mutlak. Nilai mutlak atau biasa ada tandanya seperti ini, biasa disebut mutlak X, didefinisikan sebagai jarak bilangan 0 ke X pada sebuah garis bilangan real. Mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0.
Mutlak X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Contoh, Aul bisa minta pennya. Udah kok bisa dipakai. Oh, ya, makasih. Contoh pada sebuah garis bilangan. Ini adalah nilai mutlak 3. Jadi kan 3 bilangan positif, berarti kan ke kanan. Jadi ini 0, 1, 2, jarak dari 0 ke 3 kan ada 3. 1, 2, 3. Jadi nilai mutlak 3 adalah 3. Terus contoh yang kedua, nilai mutlak min 4. Jika min berarti garis bilangannya ke kiri. Jika ini 0, ini ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Jarak 0 ke min 4 itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai mutlak min 4 adalah 4. Selanjutnya, Pada saat kami kita butuh estimasi dengan penghitungan matematika. Mouse-nya diem dulu, bentar. ya, Ya. selanjutnya sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak min A sama dengan A. Nilai mutlak min A sama dengan mutlak A. Mutlak A, B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Mutlak X kurang dari A jika min A kurang dari X kurang dari A. Mutlak X lebih dari A jika X lebih dari A atau X kurang dari min A. Mutlak X kurang dari mutlak Y jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Selanjutnya, contoh soal nilai mutlak. Tentukan HP dari 2x-1 sama dengan x plus 4. Ini mutlak 2x-1 sama dengan x plus 4 sifatnya kan gini, fx, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi, fx harus dikuadratkan terus sama dengan gx kuadrat. Jadi, ini disederhanakan 2x min 1 kuadrat menjadi 2x min 1 dan 2x min 1. Terus yang gx mutlak x plus 4 sama dengan x plus 4 kuadrat. Atau disederhanakan x plus 4 dikali x plus 4. Terus kita kalikan silang 2x dikali 2x. Ditambah 2x dikali min 1x. Ditambah lagi min 1 dikali 2x. Ditambah lagi min 1 dikali min 1. Hasilnya 4x min 4x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian yang sebelahnya x dikali x ditambah x dikali 4 ditambah 4 dikali x
ditambah 4 dikali 4. Jawabannya jawabannya X kuadrat plus 8X plus 16. Ini dipindah ruas. Harus sama dengan 0. Jadi 4X kuadrat dikurangi X kuadrat min 4X dikurangi 8X plus 1 dikurangi 16. Jawabannya 3X kuadrat min 12X min 3. Supaya lebih sederhana lagi bisa dibagi 3. 3X kuadrat dibagi 3 sama dengan X kuadrat min 12X dibagi 3 sama dengan min 4X min 15 dibagi 3 sama dengan min 5. Kemudian difaktorkan menjadi X min 5 dikali X plus 1 sama dengan 0. Kemudian dipecah menjadi 2. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah min 1,5. Pada saat kapan saja, pada saat kapan aja, pada saat kapan kita membutuhkan estimasi jalan, pada saat kapan aja kita membutuhkan estimasi dalam jadwal nanti nomor 3. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak sendiri definisinya adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Untuk setiap fx adalah fungsi linier dan a adalah bilangan real. Konsep dasar pengerjaan pertidaksamaan nilai mutlak ini sendiri ada 3. Yang pertama, pulpennya. Yang pertama, jika A lebih besar dari sama dengan 0 dan mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka fx lebih besar dari sama dengan min A dan fx kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari sama dengan 0 dan mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan, artinya himpunan kosong. Dan yang terakhir, jika mutlak fx lebih besar dari min A dan A lebih besar dari 0, maka pengerjaannya nanti fx lebih besar dari sama dengan A atau fx kurang dari sama dengan min A. Nah, untuk kasus 1 dan kasus 2 dapat juga diselesaikan dengan memanfaatkan hubungan mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Selanjutnya, Andin, buat pulpennya udah bisa kok. nggak bisa ya. Bentar. Udah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan sendiri ini adalah kalimat terbuka di mana ruas kanan dan ruas kiri dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Nah, untuk himpunan X di mana A kurang dari, untuk himpunan X di mana X lebih besar dari A dan X kurang dari B, maka penulisan himpunan penyelesaiannya cukup menggunakan kurung terbuka seperti ini, karena tidak terdapat tanda sama dengan. Dan untuk grafik intervalnya seperti ini, dan cuma menggunakan bulat biasa, karena tidak terdapat tanda sama dengan. Yang kedua, X di mana X lebih besar dari sama dengan A dan X kurang dari B. Untuk penulisan himpunan penyelesaiannya sendiri, yang A ini menggunakan kurung tertutup. Karena apa? Karena terdapat tanda sama dengan. Yang artinya bilangan A itu sendiri ikut termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Untuk yang B sendiri, cukup menggunakan kurung terbuka, karena tidak terdapat tanda sama dengan.
Untuk grafik intervalnya sendiri, yang A menggunakan bulat penuh, dan yang B cukup menggunakan bulat biasa. Selanjutnya, himpunan X di mana X lebih besar dari A dan X kurang dari sama dengan B. Penulisan himpunan penyelesaiannya, yang A cukup menggunakan kurung terbuka karena tidak terdapat tanda sama dengan. Dan untuk B menggunakan kurung tertutup karena tidak terdapat sama dengan, karena terdapat tanda sama dengan. Nah, untuk grafik intervalnya sendiri, yang A cukup menggunakan bulat biasa, dan yang B menggunakan bulat penuh. Lalu, X di mana X lebih besar dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Penulisan himpunan penyelesaiannya menggunakan kurung tertutup semua. Karena apa? Karena terdapat tanda sama dengan, yang artinya bilangan A dan B itu himpunan penyelesaiannya. Untuk grafik intervalnya sendiri, A dan B menggunakan bulat penuh. Selanjutnya, X di mana X kurang dari sama dengan B. Seperti yang kita tahu, tentang estimasi. tanda kurang dari akan mengarah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang estimasi. Pada saat Karena tidak apa ada batasan, maka kita tulis tak hingga. estimasi ke dalam Dan ini kurungnya terbuka. Karena tak hingga, kita tidak tahu batasnya sampai kapan, terus kan. Dan untuk yang B, kita menggunakan kurung tertutup, karena ada batasan. Dan yang B ikut termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Grafik intervalnya sendiri mengarah ke kiri, dengan B menggunakan bulat penuh. Selanjutnya, X di mana X kurang dari B, sama seperti yang saya sebutkan di atas. Perbedaannya, himpunan penyelesaiannya hanya menggunakan kurung terbuka, karena tidak terdapat tanda sama dengan. Untuk grafik intervalnya sama, mengarah ke kiri, tetapi menggunakan bulat biasa. Selanjutnya, X di mana X lebih besar dari sama dengan A. Seperti yang kita tahu, tanda lebih dari mengarah ke kanan, yang artinya bilangannya positif. Karena tidak ada batasan, kita tulis tak hingga. Untuk bilangan A, kita menggunakan kurung tertutup, karena terdapat tanda sama dengan. Dan untuk grafik intervalnya sendiri, mengarah ke kanan, dan menggunakan bulat penuh. Selanjutnya, yang terakhir, X di mana X lebih besar dari A. Di sini himpunan penyelesaiannya menggunakan kurung terbuka semua, dan sama A, positif tak hingga. Grafiknya mengarah ke kanan dengan bulat biasa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal pertidaksamaan. Selesaikan pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, di sini kita bisa samakan variabelnya. Atau kita tulis lagi 2x, kita tulis lagi, sedangkan min 7-nya kita pindah ke ruas kanan, yang mana jika berpindah ruas, tanda pun berubah, yang awalnya negatif menjadi positif, sehingga min 2 plus 7, hasilnya 5. Jadi kita tulis 2x kurang dari 4x plus 5. Kemudian 4x, kita pindah ke ruas kiri, 2x min 4x, hasilnya min 2x. Plus 5 kita tulis lagi, menjadi 2x kurang dari 5. Selanjutnya kita sisakan x, ini tandanya berubah menjadi lebih dari. Mengapa? Karena koefisien dari x adalah negatif, sehingga tanda pun ikut berubah, sehingga menjadi x lebih dari min 5/2. wah grafik kayaknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Di sini ada soal mutlak 3X min 2 lebih dari 4.
seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, Oke. bahwa Dari pengerjaan mutlak fx lebih dari A, di mana A lebih dari 0, maka pengerjaannya adalah fx kurang dari min A, dan fx lebih dari A. Aul, mohon maaf, pulpennya. Sebelum kan membahas grafik. Nah, itu Bisa kok. grafik dari X lebih besar. Ntar mouse-mu diem dulu sih, ya. Iya. Min 5/2 itu kayak gimana? Nah, Coba grafik lagi. dari X lebih besar. Ya, makasih. X min 5/2 itu kayak gimana? Selanjutnya, karena sudah menggunakan konsep nilai mutlak tadi, sehingga mutlaknya hilang. Kita tulis kembali, 3x min 2 kurang dari min 4. Nah, min 2-nya sendiri kita pindah ke ruas kanan. 3x-nya kita tulis lagi. Sehingga menjadi 3x kurang dari min 4 plus 2. Menjadi 3x kurang dari min 2. Dan x kurang dari min 2/3. Tandanya tetap ya, karena koefisien x positif, sehingga tidak perlu berubah tanda. Untuk yang selanjutnya, 3x min 2 lebih dari 4. Sama seperti yang barusan, min 2 kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 3x lebih dari 4 plus 2. Menjadi 3x lebih dari 6. Hasilnya, x lebih dari 2. Jadi, interval x adalah x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2, di mana himpunan penyelesaiannya sendiri dapat kita tulis dengan x, di mana x kurang dari min 2/3, atau x di mana x lebih dari 2. X termasuk anggota bilangan real. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Monggo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Afni Nur Rosyida, mau bertanya mengenai bab estimasi yang di slide 12 mengenai contoh soal. Ya. Di contoh soal yang akar 430 tadi diestimasikan menjadi 20, mengapa tidak diestimasikan menjadi 21? Karena lebih mendekati ke arah 21. Karena akar 21 ialah 441, sedangkan 20 kuadrat ialah akar 400. Lalu apabila tadi hasilnya diestimasikan menjadi 30. Menurut pendapat saya tadi, jika saya hitung hasil dari contoh soal yang tertera 31,3, apakah tidak sebaiknya dibulatkan menjadi, maksudnya diestimasikan menjadi 31, karena 31,3 lebih mendekati ke arah 31 dibandingkan 30. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab. Sebenarnya estimasi itu bisa didekatkan ke mana saja. Jadi semisal kayak tadi Afni bilang, bisa pakai 441, itu enggak apa-apa. Jadi estimasi ini kan cuma perkiraan kita, di mana jawaban ini mendekati ke jawaban yang sebenarnya. Jadi semisal di luar ini masih ada lagi mungkin 21 kah tadi, 22, terus itu bisa. Jadi kita tuh cuma mencari perkiraan saja yang mendekati jawaban sebenarnya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Oh, jadi itu reversible gitu ya? Iya, jadi tuh bisa pakai yang di mana yang terdekat gitu. Jadi nanti hasil estimasinya itu kemungkinan besar mendekati dengan jawaban sebenarnya kayak gitu. Jadi enggak apa-apa pakai tadi 21 itu enggak apa-apa. Kan itu jawabannya tadi itu 31 sekian gitu. Itu juga mendekati dengan jawaban aslinya 34,4. Jadi enggak apa-apa, enggak harus yang agak jauh gitu enggak, yang paling terdekat mungkin atau agak sedikit jauh juga enggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih, jawaban bisa diterima. Iya, terima kasih.
Terima kasih. Bagus, silahkan. Oke. Saya mau bertanya tentang estimasi. Pada saat kapan saja kita membutuhkan estimasi dalam penghitungan matematika? Izin menjawab. Kita membutuhkan estimasi di saat bilangan yang kita hitung itu desimal di belakang komanya itu tak terhingga. Jadi agar mudah untuk dihitung, maka kita bulatkan lagi ke yang lebih dekat. Contohnya, pi itu tadi yang 3,14 kan sebenarnya 3,1415. Jadi kita pakai yang 3,14 supaya menghitungnya lebih mudah. Terima kasih. Mohon izin menambahkan. Menurut saya, estimasi ini kita bisa menggunakan jika kita ingin membeli sesuatu barang. Seperti misalnya kita ingin membeli sepatu Nike dan sepatu Adidas. Nah, karena kita belum tahu, maksudnya gini kan, misalnya sepatu Nike satu spak sepatunya itu di harga 1.500.000 dan sepatu Adidas ini seharga 2.500.000. Nah, kebetulan yang menjual sepatu itu ada di luar kota. Karena kita tidak tahu ongkirnya berapa, kita bisa mengira-ngira. Nah, mengira-ngira ini juga sama dengan seperti estimasi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Yulia Julaika Niswati, dipersilakan. Makasih, aku izin bertanya ya. Kan boleh lihat slide tentang tentang logika. Logika. Oh ini, ya. Oke. Nah, itu kan di PPT-nya kan logika itu kan biasanya terdapat kata jika dan maka. Nah, kata logika itu apa sama dengan teori? Itu. Apa beda sama atau beda logika dengan teori? Tahu gimana? Mungkin yang dimaksud apa teorema? Bukan Nah, teori. ya, teorema maksudnya. Oh, jadi teorema sama Beda, logika itu sama atau enggak gitu ya? Iya, teorema sama logika. Soalnya kan tadi aku baca di buku kalkulus ini tuh kan teorema itu kan dinyatakan dalam bentuk jika, P dan maka dia. Dan terus aku lihat di logika ini itu ada kata jika dan maka, apakah itu sama atau beda gitu tanya. Oke, baik, aku boleh jawab ya. Jadi gini, teorema itu suatu pernyataan yang membutuhkan bukti, dan buktinya itu harus dalam bentuk kalimat yang logis. Nah, kalimat yang logis itu kan dari cara berpikirnya yang menggunakan logika gitu. Jadi dengan sebelumnya ada teorema, jadi itu bukti-buktinya bukti-buktinya itu harus dalam bentuk gini. Logika sama teorema. Jadi gimana ya? Suatu pernyataan yang membutuhkan bukti, dan buktinya itu dari hasil pemikiran yang logis, dan cara pemikiran yang logis itu adalah logika. Berarti logika sama teorema itu masih ada hubungannya berarti ya? Pasti. Oke. Ya wis. Makasih. Ya. Terus
Alia Octavia. Baik, saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan bilangan komposit dan berikan contohnya, karena saya masih belum paham. Terima kasih. Oke, baik, saya terima ya. Nah, bilangan komposit itu bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7. Yang bukan dari itu. Nah, jadi bilangan komposit itu lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Jadi contohnya itu 4, 6, 8, 9, 10, 12 mungkin, ya 12 juga masuk, dan seterusnya. Jadi yang bukan dari 1 dan bukan juga bilangan prima. Baik, terima kasih. Jawaban saya terima. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya siapa ya? Lailatul mungkin. Permisi, saya ingin bertanya. Kan dalam PPT kalian itu tadi ada sifat-sifat. Nah, yang pertama itu sifat aljabar bilangan real. Dan yang kedua itu sifat urutan. Nah, menurut buku yang pernah saya baca, itu tuh ada tambahan yaitu sifat kelengkapan, di mana itu kayak bahwa R merupakan garis yang tak berlubang. Jadi garis bilangan real itu sebagai representasi R. Nah, yang saya ingin tanyakan, andaikan bilangan rasional mau dinyatakan sebagai garis itu bisa atau tidak? Mohon maaf, maksudnya garis-garis interval atau gimana? Ya. Bilangan rasional bisa dikatakan. Ya, jadi andaikan bilangan rasional itu mau dinyatakan sebagai garis itu bisa atau tidak? Bisa. Menurut saya bisa. Iya, bisa. Karena bilangan rasional termasuk ke dalam bilangan real. Dan kan garis bilangan itu kan ada bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, di bilangan di bilangan rasional sendiri. Dan di bilangan rasional itu kan ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, meskipun bilangan pecahan di dalam sebuah garis itu kan pasti juga bisa. Di tengah-tengahnya 1 itu ya juga bisa. Terus habis itu bilangan bulat kan ada 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 itu kan juga masuk dalam garis bilangan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terus Ega Ayu. Baik, saya ingin izin bertanya. Minta tolong di slide-nya yang dibacakan Revita tadi di contoh soalnya. Nah, ya itu. Ya. Itu kan dikuadratkan. Nah, yang saya tanyakan, penggunaan kuadrat pada nilai mutlak itu apakah berfungsi untuk menghilangkan nilai mutlaknya? Jika iya, minta tolong dijelaskan. Saya yang menjawab. Kan apa itu di sifat pertidaksamaan nilai mutlak? Nilai mutlak dalam hal pertidaksamaan itu ada yang bersifat fx kuadrat, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, itu harus diselesaikan dengan cara dikuadratkan. Jadi untuk menghilangkan nilai mutlaknya. Terima kasih. Oh, jadi berarti penguadratan itu digunakan untuk menghilangkan nilai mutlaknya? Iya. Makasih, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Boleh izin menambahi bentar ya. Itu kan bilangan mutlak itu selalu bernilai positif. Karena kan kayak menunjukkan jarak. Jadi kalau jarak negatif kan nggak mungkin lah gitu. Jadi kalau misalnya ini misalkan aja nggak
nggak ada variabel ya, cuman 2 dikurangi misalnya min 2 dipangkatkan 2 kan pasti hasilnya 4. Jadi bilangannya terlalu bernilai positif. Fungsinya pangkat 2 ya juga untuk mempositifkan gitu. Siap, makasih. Iya. Terus selanjutnya Bima Eka. Saya mau menanyakan tentang sifat-sifat nilai mutlak. Bisa tolong di... Ya, bisa kan? Dari penyelesaian Ya. dari soal itu gimana? Saya mau tanya yang sifat yang keempat, yang nilai mutlak dari A plus B lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B, itu apakah bisa dijelaskan pembuktiannya? Iya, bisa. Atau dijelaskan lebih rinci, kenapa kok lebih kecil sama dengan? Iya, saya izin menjawab ya. Nilai mutlak A plus B sama dengan kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Karena apa? Misal ya, A itu min 4, B itu 3. Nilai mutlak A plus B, jadi kan A plus B-nya itu ditambahin dulu. Jadi min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Nilai mutlak min 1 itu 1. Kurang dari mutlak A. Mutlak A sama dengan min 4. Nilai mutlak A 4 ditambah nilai mutlak B itu 3. Jadi nilai mutlak B itu 3. Jadi nilai mutlak A plus B itu kan sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 1 kurang dari sama dengan 7. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Belum selesai. Oh ya, maaf. Tapi kan itu hanya untuk satu contoh untuk satu bilangan, maksudnya bilangan tertentu saja, bukan general ke semua bilangan. Yang saya maksud itu teorinya atau pembuktiannya gitu, bukan contohnya. Kan kita pakai pemisalan kan. Kan kalau mutlak A di plus B, walaupun min ditambah min, kan hasilnya lebih besar. Tapi kan kalau dimutlakkan dulu kan selalu positif. Nah, yang A plus B-nya itu kan belum dimutlakkan dulu, ditambah dulu operasionalnya, baru dimutlakkan. Kalau yang sebelah kanan kan dimutlakkan dulu, baru ditambahkan. Jadi kan otomatis bilangan tersebut itu positif. Jadi apa itu yang A plus B baru mutlak itu pasti lebih kecil kurang dari sama dengan mutlak A plus B. Bisa sama dengan, bisa kurang dari. Gambar, grafik. Ya, terima kasih jawabannya, saya sudah paham. Dari soal yang Saya sudah paham, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya mungkin Arya. Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Afni tadi mengenai estimasi. Maaf kalau saya kurang paham. Yang akan saya tanyakan, sebenarnya estimasi ini ada batasan apa tidak? Karena saya melihat dari contoh estimasi itu sendiri, contoh soalnya tadi, kan dari 3 jawaban estimasinya 30 dan jawaban sebenarnya kan 34. Saya rasa itu terlalu jauh. Apa itu kita perlu menghitung lagi atau bagaimana? Menurut saya estimasi ini sendiri kan pendekatan. Jadi ini untuk jawaban yang sebenarnya 34,434 ini jika kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, jika ujian mungkin tidak diizinkan ya untuk menggunakan kalkulator, sehingga menghitung akar 430 ditambah 72 ditambah akar pangkat 3 dari 7,5 lalu dibagi dengan 2,75, kita menggunakan pendekatan. Perkiraan seperti itu. Jadi
Bisa untuk akar 430, kita bisa menggunakan akar 400 ataupun akar 441 yang masih berdekatan. Kemudian untuk 7,5 sendiri, pendekatannya 8, dan 2,75 pendekatannya 3. Apakah bisa dipahami? Sebentar, menurut saya itu 30 ke 34 itu selisihnya lumayan. Karena menurut saya itu yang paling mendekati itu ya paling selisih 1 atau 2 gitu. Jadi mungkin diperlukan perhitungan kembali atau estimasi kembali. Mohon maaf sebelumnya, saya mau menambahin aja ya. Kenapa ini kan sekedar estimasi saja, kita kan belum mencari nilai yang sebenarnya. Di estimasi ini tuh nggak apa-apa, semisal sejauhnya pun itu nggak lebih dari pokok banyak gitu loh. Kadang itu kayak contohnya kalau saya lihat di buku tuh kayak contoh ini yang saya buat ini ya. Kadang itu kita kalau di kalkulator itu kan kayak pasti kalau ngerjakan soal tuh cepat-cepat. Nah, kadang itu kayak kita ketelisut, misal kayak harusnya tuh kita tambah dulu ini semuanya. Terus tapi langsung dibagi lah. Penjumlahan dan pembagian kan yang harus dikerjakan dulu kan pembagian. Nah, terkadang itu seperti itu. Jadi hasilnya itu benar-benar jauh. Nah, jadi contohnya kayak semisal saya itu cepat-cepat ngerjain ya. Lah, saya ngerjakannya itu 430 ditambah 72 ditambah akar pangkat 37,5, kemudian langsung saya bagi 2,75 lah. Kan berarti yang pasti dikerjakan dulu tuh kan yang baginya tadi tuh. Lah hasilnya tuh kemungkinan tuh besar. Jadi semisal hasilnya 94, sekian, berarti kan jauh lah. Karena estimasi kita sama jawaban kita ini jauh, jadi kita harus lihat lagi cara kita mengerjakan. Di mana sih kita salahnya, di mana kita kelirunya, seperti itu. Jadi gunanya estimasi itu walaupun jaraknya gak dekat banget, misalnya kayak yang tadi dibilang ya, jaraknya itu masih ada jarak 4K, ada jarak 5K, tapi setidaknya itu tidak jauh dari angka 30 itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Maaf kalau kurang jelas. Baik, sudah paham, terima kasih. Oh iya, tadi sempat maaf ya, ada koreksi dari PPT-nya. Tadi di slide 6 dijelaskan bahwa terdapat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tetapi kenapa di slide ke-8 tidak dimunculkan dalam peta konsepnya? Terima kasih. Oh ya, maaf ya. Ya. Harusnya ini di sini ada. Cuman baik, terima kasih. Dimohon untuk Alfiatul Hidayah untuk pertanyaannya. Atau Aisyah Kamil. Bisa jelaskan yang sifat-sifat nilai mutlak yang terakhir itu? Yang nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 lebih kecil dari Y pangkat 2. Itu kurang paham. Izin menjawab. Nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Jika
X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nilai mutlak X seumpama X itu seumpamanya X itu 1 kurang dari nilai mutlak 2 ya. Berarti kan X kuadrat kan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kurang dari Y kuadrat 2 kali Y 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti 1 kurang dari 4. Jadi jika mutlak X kurang dari mutlak Y jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Itu kan berarti yang lebih besar yang Y ya? Iya. Kalau yang lebih besar X, gimana? Berarti kan tandanya dibalik. Apa itu nilai mutlak X kuadrat lebih besar dari mutlak Y. Nilai mutlak X lebih besar dari mutlak Y. Jadi, jika X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat. Kan kalau bilangan itu sendiri kan, mutlak kan bilangan positif. Kalau lebih kecil bilangan positifnya kan berarti kuadratnya kan lebih kecil. Jadi kan tandanya tetap sama kan? Iya. Terima kasih. Bisa dipahami. Iya. Dimohon untuk Fatima, Leila, Yana. Permisi mau tanya yang contoh soal nilai mutlak. Mau lihat kayaknya ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf. Dipersilakan. Oh, enggak, masih enggak keluar. Bentar. Bukan yang satunya, kayaknya ada nilai mutlak gitu. Yang mana? Ini pertidaksamaan. Terus kayaknya. Ini terakhir. Ah ya, itu kan kalau setahu saya, nggak tahu ya. Setahu saya kan nilai mutlak itu ngilangin nilai mutlak kan akar kuadrat kan. Pas gitu kan dihilangin dengan cara kan dikuadratin. Ini kok apa beda cara gitu? Baik, terima kasih Fatima atas pertanyaannya. Mohon izin saya untuk menjawab. Jadi, di soal kali ini, mutlak 3x-2 lebih dari 4, kita menggunakan rumus yang dimana mutlak fx lebih besar dari A, di mana A itu sendiri lebih dari 0. Jadi, tidak semua soal mengenai mutlak dikerjakan dengan kuadrat. Pengerjaan nilai mutlak dikuadratkan itu jika mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, untuk menghilangkan mutlak tersebut, kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, untuk soal seperti ini tidak perlu. Kita hanya mengikuti rumus mutlak fx lebih dari a, yang dimana pengerjaannya sendiri fx kurang dari min a dan fx lebih dari a. Andin, ya, paham, bisa sudah. dijelasin pakai pulpen juga bisa kok Andin. Iya, sudah Pak. Nah, ini saya tulis lagi ya, mohon maaf kalau jelek. Ya. Mutlak mohon maaf lama, mutlak fx lebih dari A. Seperti yang sudah saya singgung di slide 17, mohon maaf Aulia bisa ditunjukkan.
kita melihat untuk konsep dasar yang nomor 3. Jika mutlak fx lebih dari sama dengan atau lebih dari A, dan A lebih dari 0, maka pengerjaannya fx lebih dari A atau fx kurang dari min A. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa diterima. Makasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Bagus Jahrun bisa dipersilakan. Saya mau tanya tentang grafik. Bisa dicontohkan penggambaran grafik pada soal terakhir supaya saya lebih paham. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Di sini himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari min 2/3 atau X di mana X lebih dari 2 dan X anggota bilangan real. Pertama kita menggambar grafik terlebih dahulu. Ini 0, lalu 1. Sini. Ini min 1. Untuk min 2/3 ini kan 0, jadi kita selipkan di sini saja. Untuk X di mana X kurang dari min 2/3, berarti arahnya ke sini. Grafiknya seperti ini. Dan ini bulatnya bulat biasa, karena tidak terdapat tanda sama dengan. Jadi himpunan untuk X kurang dari min 2/3 ke arah kiri seperti ini yang diarsir. Lalu untuk X di mana X lebih dari 2, kita tulis 0, lalu 1, lalu 2. Untuk X lebih dari 2 ini arahnya ke kanan. Dan sama, cukup menggunakan bulat biasa, karena tidak terdapat tanda sama dengan. Ini arsirannya seperti ini. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Sama. Alfiatul Hidayah. Baik, terima kasih. Di sini saya hanya menyampaikan kritikan terkait penulisan pada PPT slide ke-9. Baik, sepengetahuan saya itu pada poin ketiga sifat distributif A kali B plus C dalam kurung sama dengan AB plus AC, terus bawahnya itu dalam kurung A plus B kali C itu nggak usah kali. Gitu. Sepengetahuan saya. Maaf kalau salah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kritikannya. Maaf atas tidak telitinya kami saat menulis PPT ini. Untuk Eka Ayu, dipersilakan. Bisa minta tolong di slide yang sifat-sifat bilangan real. Nah, itu kan ada dikotomi sama transitif. Nah, contohnya kan berlaku X kurang dari Y
yang trikotomi sama yang transitif juga ada X kurang dari Y. Nah, contohnya adalah 2 dan 3 2 kurang dari 3. Nah, di transitif itu juga ada sama. Nah, untuk membedakan keduanya itu gimana? Apa terletak pada yang bilangan ketiga pada transitif atau gimana? Makasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Ega. Menurut saya, dalam sifat trikotomi ini hanya berlaku untuk X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Jadi ada kemungkinan untuk nilai X sama dengan Y. Jadi nilai X itu sama dengan Y. Dan untuk transitif sendiri, berlaku X kurang dari Y, dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z, di mana di dalam sifat transitif ini tidak terdapat rumus yang menyatakan X sama dengan Y. Jadi nilai X dan Y pasti berbeda. Jadi berarti itu yang pembeda itu yang di transitif, tidak ada yang X sama dengan Y ataupun Y sama dengan Z gitu ya? Iya, betul. Oke, makasih. Jago banget. Untuk Nadifa, Ika dipersilakan. Ya, terima kasih. Cuma mau tanya pendapat kalian aja ya. Untuk yang estimasi, kan tadi dibilang itu kan pendekatan gitu. Bisa ngambil yang di atas atau yang di bawahnya gitu kan. Kalau misalnya kita dihadapin sama soal pilihan ganda. Nah, itu dua jawaban itu ada. Yang pendekatan ke atas sama yang ke bawah itu ada. Terus pilihan yang terbaik itu milih yang mana kalau kayak gitu? Terima kasih. Terima kasih. Aku jawab ya, terima kasih pertanyaannya. Estimasi ini kan cuma sekedar perkiraan, jadi itu bukan jawaban sebenarnya. Jadi misal ada soal pun kita estimasi ini hanya perkiraan, jadi jawaban sebenarnya itu kira-kira pasti hasilnya segini gitu. Jadi bukan hasil jawaban aslinya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan pilihan ganda gitu, terus dua-duanya ada, kita berarti cari jawaban yang benar, bukan jawaban estimasinya. Seperti itu, menurut saya. Mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Aisyah Kamil, boleh untuk dipersilakan. Lihat yang pertanyaan Ega tadi. Ini kan ya? Bukan. Pertanyaan Ega yang gimana? Sifat-sifat bilangan real. Iya. Udah muncul? Sifat-sifat bilangan real. Itu sifat-sifat nilai mutlak. Udah? Sudah. Yang sifat urutan bilangan real itu bawahnya. Yang golongannya trikotoma tapi ini udah. Itu kan yang transitif kan X kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Maka X kurang dari Z itu kok bisa maka X kurang dari Z itu gimana?
Baik. Jadi gini, kan di sini sudah ditentukan X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka sudah dipastikan karena Y ini kan lebih kecil dari Z, dan di sini Y ini lebih gede dari X. Jadi ya udah jelas kalau bahwa X itu bakal lebih kecil dari Z. Kita ke contoh aja ya. Misal di sini contohnya udah tertulis 2 kurang dari 3, betul kan? Dan 3 kurang dari 5. Y ini kan 3 kan? Maka kalau ditanya X kurang dari Z, ya betul kalau misalnya 2 itu kurang dari 5. Karena 5 itu dimisalkan Z itu 5 dan X itu dimisalkan 2. Jadi kan 2 kurang dari 5 itu kan pernyataan yang betul. Sudah paham, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oh, terus itu mau lihat yang soal nilai mutlak. Soal nilai mutlak. Yang ini belum muncul. Ya, yang itu. Itu kan 2X min 1 ya? Iya, benar. Terus itu bawahnya kan 2X min 1 dikali 2X min 1. Itu nggak 2X min 1 dikali 2X plus 1. Soalnya kan kalau min dikali min kan hasilnya nanti plus. Baik. Aku jawab langsung ya. Iya, Kan ini ya. kan 2X min 1. Nah, kalau pangkat itu kan yang misal A pangkat 2. Jadi itu kan 2 A kali A gitu kan. Nah, kan 2X min 1. Nah, jadi yang ditulis itu 2X min 1 juga di sini. Tapi nanti kalau sudah pengoperasikannya, pas waktu ngoperasiin bilangannya ini, min 1 dikali min 1 jadinya plus 1. Dan yang ini pun juga, kan kamu tanya di sini kan, di apa namanya? Iya. Ya, Iya, yang pengurangannya. itu. Ya, jadi kan kalau perkalian, apa namanya? Bilangan kuadrat A kuadrat itu kan sama dengan A dikali A. Iya. Nah, dimisalkan A-nya tuh 2X min 1. Maka 2X min 1 dikali 2X min 1 juga, gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Fatima, boleh kok dipersilahkan. Mau tanya yang soal tadi tuh, yang nilai mutlak. Nilai mutlak tadi? Ya, bukan. Yang ya, kalau pakai misal itu harus pakai sifat-sifat atau tidak apa-apa pakai yang pakai akar kuadrat? Gimana? Itu apa harus pakai sifat-sifat atau boleh pakai yang akar kuadrat? Maka Baik. tidak apa-apa pakai akar kuadrat. Baik, saya izin menjawab. Untuk menjawab soal mengenai nilai mutlak, kita harus tahu dulu konsep dasarnya seperti apa. Nah, kebetulan untuk soal seperti ini, mutlak fx lebih dari A, kita menggunakan sifat yang di slide 17. Minta tolong Aulia. Seperti nomor 3, jika mutlak fx lebih besar dari A, maka cara pengerjaannya fx lebih dari A atau fx kurang dari min A. Sedangkan untuk kuadrat sendiri itu jika kedua ruas kanan dan kiri, sama-sama menggunakan mutlak. Dan untuk soal seperti ini, hanya ruas sebelah kiri saja yang menggunakan mutlak. Dan ruas sebelah kanannya adalah bilangan real. Jadi kita menggunakan sifat yang nomor 3. Apa bisa dipahami? Paham. Tuh misalnya tidak pakai sifat-sifat nilai mutlak, tidak sama nilai mutlak itu berarti nggak boleh, berarti ya harus pakai yang sifatnya itu berarti. Tidak boleh. Iya. Harus menggunakan sifat-sifat nilai mutlak agar mutlaknya hilang, sehingga kita bisa menghitungnya.
Dan juga di sini kan kontennya kan tentang pertidaksamaan. Nah, jadi juga harus ikut aturan pertidaksamaan. Tanda Wajib ya? Iya. Jadi kalau misalnya nilai mutlak ya menggunakan sifat nilai mutlak juga. Terus ini kan tandanya sama dengan. Sedangkan yang kalau tidak pertidaksamaan, jadi ya harus ikut aturannya pertidaksamaan juga. Oh iya, udah paham. Makasih. Oke. Untuk Medinda. Makasih, mohon izin buat nambahin tadi yang pertanyaannya dari Aisyah kayaknya yang nilai mutlak. Iya. Yang tadi permasalahannya min itu. Ya ini kan, tadi kan Aisyah bilang kenapa kok tidak pakai plus kan ya. Nah terus tadi Aulia jelasin karena itu bentuknya misal A min B dikuadratkan. Nah gitu kalau misalnya formula atau rumus atau bentuknya yang kayak di slide ini itu yang katanya Aulia kan memang dikalikan 2x min 1 dikali 2x min 1. Terus yang menurut Aisyah kenapa kok tidak ditambahkan karena itu berbeda formula atau berbeda bentuk. Kalau yang misalnya ditambahkan itu nanti bentuknya itu misalnya 2x kuadrat min 1 kuadrat. Baru nanti di bawahnya itu 2x min 1 dikali 2x plus 1. Sudah, terima kasih. Mohon izin menambahkan. Oke. Untuk bentuk dalam kurung 2x min 1 kuadrat ini bisa saja kita langsung dikalikan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Untuk dalam kurung 2x min 1, dalam kurung 2x min 1 ini hanya kita jabarkan seperti itu. Untuk yang raise hand udah semua ya? Udah. Udah. Permisi, Pak Dana. Sudah? Sudah, Pak. Lagi, Pak. Sudah, oke. Iya. Sudah tanya semua mahasiswanya? saya kira tadi tanya satu-satu semua gitu. Panjang. Oke, kalau dari segi materi sebenarnya ini agak saya kritik sedikit ya, tapi nggak apa-apa sebagai pembelajaran nanti ke depannya bisa dibenarkan ya. Jadi patokan kita itu adalah buku kalkulus ya. Jadi urutan materi yang disampaikan juga harus mirip lah setidaknya dengan yang ada di buku kalkulus ya. Nah, mau itu ada tambahan atau tidak, monggo silakan saya perbolehkan. Nah, tapi kalau sesuai urutannya, mungkin tadi yang dibahas dulu harusnya pertidaksamaan dulu, baru nilai mutlak, gitu ya. Nah, jadi ada kesalahan, bukan kesalahan sih ya, kebalik sedikit lah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Next time nanti yang kelompok selanjutnya disesuaikan aja dengan buku kalkulus ya, urutannya seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian mungkin tidak akan saya komentari satu persatu gitu ya. Saya hanya menekankan sedikit, mungkin nanti minggu depan kita bisa ambil mengerjakan soal ya, karena waktunya juga kurang berapa ini, kurang 2 menit ya. Jadi
pertemuan minggu depan nanti kita bisa lebih dalam lagi. Oke. Jadi kalau untuk bilangan real, estimasi dan logika. Nah, bilangan real sebenarnya mudahnya itu adalah kita membuat suatu diagram Venn. Tahu diagram Venn? Tahu ya? Tahu. Iya, tahu Bapak. Nah, di dalam diagram Venn semestanya itu adalah bilangan real. Real ya, real. Nah, atau real. Nah, bahasa Indonesia real. Kalau bahasa Inggrisnya real ya. Real. Nah, itu sebagai semesta. Nah, kemudian kita bisa buat lagi lingkaran ya, buat lingkaran. Lingkaran yang di dalamnya itu adalah bilangan rasional ya. Rasional. Kemudian nanti buat lagi di dalamnya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, paling kecil di dalam lagi itu adalah bilangan asli gitu ya. Nah, jadi kalau dibuat peta gitu ya, mungkin tidak kelihatan gitu ya, tidak tahu sebesar apa sih bilangan real gitu ya kalau dibuat peta konsep gitu ya. Tapi kalau dibuat seperti diagram Venn, ternyata kita tahu, oh ternyata yang bilangan yang paling besar atau paling luas itu adalah bilangan real gitu ya. Nah, itu sudah mencakup atau mencaplok semua bilangan yang ada gitu ya, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, semua ada di dalam bilangan real gitu ya. Mau kita buat garis bilangan pun gitu ya, garis bilangan real. Nah, itu juga kita bisa, tidak hanya bilangan bulatnya saja yang mau dikasih angka ya, tapi ya mau 1, 0, mau ada akar gitu ya, mau yang irasional tuh bisa. Ya, tergantung semestanya. Ya, tergantung semestanya. Nah, ini kadang juga nanti ke depannya itu kalian harus kritis gitu ya. Kritis kenapa? Kadang dosen itu mencoba apa? Diberikan satu soal, dilihat kalian kritis enggak gitu ya, menganalisis enggak gitu ya. Maksudnya apa? Kadang ada yang ketika tidak diberikan suatu penjelasan bahwa dikerjakan dengan bilangan bulat atau bilangan real, gitu ya, atau bilangan asli, gitu ya. Nah, biasanya secara umum kalian akan pasti mengerjakan soal itu dengan bilangan bulat, mau itu negatif, mau itu positif, gitu ya, mengerjakan satu soal. Padahal kadang yang diminta oleh dosen itu bisa jadi bilangan yang koma, desimal, gitu ya, atau bilangan rasional. Nah, gitu ya. Nah, seberapa jauh atau seberapa besar tingkatan kalian untuk menganalisis itu kadang dijadikan sebuah penelitian oleh dosen. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus kritis. Nah, itu juga harus tertanam di diri kalian bahwa nanti ketika kalian menjadi guru, kalian juga bisa bahwa mengembangkan soal-soal yang seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kadang dosen itu juga kadang mencoba gitu ya. Soalnya itu antara benar atau salah gitu ya. Nah, tergantung. Biasanya kalau mahasiswa yang nggak kritis, soal salah dikerjakan. Gitu ya. Nggak tahu soal itu benar atau salah, tetap dikerjakan. Gitu ya. Nah, itu kalau nggak dianalisis dulu ya. Kalau nggak kritis sama mahasiswanya. Mau soal itu benar atau salah, tetap dikerjakan. Gitu ya. Nah, itu salah gitu ya. Harusnya kita harus tahu dulu informasi apa yang masuk, kita analisis, kita kritisi ya. Informasi itu benar atau salah. Nah, baru kalau salah, kita tanya, Bu, ini soal ini salah, atau Bu, ini soal ini seperti ini, benar atau salah, gitu. Nah, itu sebenarnya soal-soal yang menjebak seperti itu. Oke ya, nah, banyak nanti. Biasanya, kalau nanti ketika kalian belajar analisis real, gitu ya, terutama di aljabar, nah, biasanya sih penelitian yang, kalau saya biasanya senengannya mahasiswa, melihat yang berpikir kreatif gitu ya. Tapi kalau Budian itu biasanya senangannya melihatnya mahasiswa yang berpikir kritis, melihatnya siswa atau mahasiswa. Kalau saya biasanya yang kreatif. Kreatif itu apa? Kerjakan, dikasih satu soal ya bisa ngerjakan dengan beberapa cara. Gampangnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi tipe-tipe mahasiswa banyak-banyak. Nah, gitu. Nah, itu gambaran luarnya lah. Sebenarnya lebih besar lagi ya. Oke. Kembali ke topiknya. Lewat. Oke, jadi itu tadi untuk bilangan real ya, sedikit. Kemudian estimasi. Nah, estimasi itu gampangnya gini loh, estimasi. Kalau ditanya yang benar tuh yang mana sih? Yang benar itu adalah yang mendekati dengan hasil aslinya. Itu yang paling benar, gitu ya.
Mau seberapa jauh silakan boleh, tapi yang paling benar adalah yang mendekati dengan hasil aslinya. Itu paling benar. Nah, gitu ya, itu namanya estimasi. Gampangnya gini aja deh, dari rumah kalian ke kampus jaraknya berapa kilometer? Ada yang pernah ngukur sampai sentimeternya? Ada kan? Pasti estimasi. Oh 10 kilo, oh 8 kilo, oh 11 kilo, atau oh 100 kilo gitu ya. Kalau rumahnya di luar Jember gitu ya. Kan nggak tahu kita berapa persisnya gitu ya. Nah, itu yang namanya estimasi. Nah gitu ya, itu gampangnya. Jadi seberapa dekat itu berarti yang paling benar. Itu ya. Estimasi seperti itu. Nah biasanya sih memang menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, kemudian pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan, kalau kalian mungkin di SMA menggunakan yang ada bulat penuh sama bulat kosong, ya. Nah, tapi kalau sekarang di kalkulus ada dua, diganti ya. Yang bulat kosong itu diganti dengan kurung biasa. Ya, kurung biasa. Ada di buku kalkulus ya. Nah, dengan kurung biasa. Kalau yang bulat penuh itu menggunakan kurung siku ya. Jadi kalau kurung siku berarti itu batasnya atau angka yang dilewati oleh kurung itu berarti masuk gitu ya, atau sama dengan gitu ya. Tapi kalau hanya kurung biasa di garis bilangannya, oh berarti hanya di dalam atau intervalnya saja ya, di batasnya atau yang di angka yang dikurung di istilahnya tertindih dengan kurung itu berarti nggak masuk atau tidak ada sama dengannya. Itu ya. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi pakai notasi yang seperti itu ya. Nah, jadi yang kebiasaan SMA agak mulai dihilangkan ya. Dihilangkan. Kemudian ada yang tanya tentang nilai mutlak. Nah, sebenarnya nilai mutlak itu kan memang paling mudah adalah konsep jarak gitu ya. Nah, kenapa kok mutlak negatif sama mutlak positif itu nilainya sama gitu ya. Nah, karena kita ibaratkan atau kita ilustrasikan itu adalah jarak ya, jarak. Jarak itu kan nggak ada yang negatif. Kalau jarak negatif gimana jalannya? Mundur. Kan nggak mungkin, kan gitu ya. Jarak berarti harus positif gitu ya. Nah, jadi harus ya maju gitu ya. Nah, jadi mau pergerakannya dari garis bilangan itu misalkan dari 0 ke kanan ataupun ke kiri, ya bukan hitung negatifnya, tapi berapa banyak langkahnya gitu ya. Misalkan kalau ke kanan berapa langkah gitu ya, 4 langkah kah atau 5 langkah kah, berarti ya nanti ke kanan juga pasti 5 langkah atau 4 langkah atau 1 langkah gitu ya, sama. Pasti nilainya juga positif gitu ya. Mudahnya seperti itu ilustrasinya. Makanya kenapa kok dengan harga mutlak itu ada dua gitu ya, ada dua percabangan. Ada yang kalau pertidaksamaan ya, bukan yang persamaan ya, pertidaksamaan kalau harga mutlak X kurang dari A, itu jika X lebih kecil dari min A dan lebih besar, lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A, gitu ya. Kemudian kalau harga mutlak X lebih dari A, berarti ada dua, ada X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Ya, jadi ada dua itu. Nah, itu memang harus dipahami. Nah, kemudian apa lagi ya? Itu tadi harga mutlak. Kemudian tadi yang tanya, kalau A plus harga mutlak A plus B kurang dari sama dengan kenapa kok hasilnya harga mutlak A plus harga mutlak B. Kalau nggak salah itu ya Mas, siapa tadi? Nah, yang tanya ya, coba coba ditunjukkan dengan teorema gitu ya. Gampangnya adalah menggunakan ketaksamaan segitiga. Tahu ketaksamaan segitiga? Jarak segitiga. Segitiga ya, satu garis atau satu sisi dari segitiga, atau gampangnya gini lah, jumlah dua ini ya, jumlah kan segitiga ada 3 sisi ya. Sisi yang terpanjang kan adalah penjumlahan dari sisi yang terpendek sama sisi yang tengah kan. Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, jadi penjumlahannya tadi berarti A plus B yang sisi terpanjang itu berarti nilainya adalah A plus B, harga mutlak A plus B, yang terpendek itu adalah harga mutlak A, yang tengah-tengah itu adalah harga mutlak B.
B-nya. Kalau dijumlahkan, nah nilainya pasti akan kurang dari penjumlahan itu tadi, 2 itu tadi, nilai atau jaraknya gitu ya. Jarak tadi. Nah, gampangnya seperti itu. Bisa nanti dicari yang namanya ketaksamaan segitiga. Tuh. Apa lagi ya? Sedikit sebenarnya, cuma kalau memang tadi dibahas lebih ada beberapa, ada sifatnya apa? Bilangan real gitu ya. Itu sebenarnya sudah masuk ke analisis real sebenarnya. Kalau kita sih di sini sih nggak sampai ke situ ya. Nggak terlalu jauh lah gitu ya. Kulitnya aja. Nanti lebih dalam lagi kayak trikotomi, transisi. Nah, itu nanti ke analisis real sudah. Nah, itu urusannya Budina sama Budian nanti ya biasanya gitu. Nah, nanti ketemu ibu-ibu itu gitu ya, nanti akan dibahas. Nah, semakin pusing nanti kalau ketemu analisis real. Soalnya ngomongnya nggak ada angka sama sekali kalau analisis real itu. Jadi kita ngomongnya adalah bukan bilangan, apa namanya, huruf. Jadi variabel semua. Gitu ya, nggak ada angka sama sekali. Jadi siap-siap ya. Itu oke. Jadi mungkin itu ya sedikit, nanti pertemuan depan kita coba kita kerjakan soal ya. Jadi nanti soalnya dari sub berapa ya, 01 sama 02 ya, 0,1 sama 0,2 dikerjakan ya. Kerjakan. Besok misalkan ada mana yang nggak bisa, nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, tapi saya di belakang aja. Nanti kalian yang diskusi ya. Nanti kalau benar atau salahnya nanti baru saya yang belakang-belakang ya. Pokoknya diskusi. Nanti tetap kelompoknya memandu ya. Misalkan mau mengerjakan nomor berapa atau dipandu dulu, kita mau mengerjakan nomor ini gitu ya. Tapi jangan ngambil yang soal yang mudah ya. Cari soal yang susah, yang analisis gitu ya. Biar nanti bisa diskusi gitu. Oke, ya sekitar 10 soal lah. Sampai berapa ya? Pokoknya sampai 1,5 jam selesai lah. Iya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup, ini lewat 10 menit sudah. Ada? Nggak ada? Mau tanya. Boleh. Itu rumusnya harus sesuai gitu toh, Pak. Kalau misalnya pakai itu tapi ada jawabannya sama, itu boleh apa tidak boleh? Yang apa? Sorry. Bagaimana tadi? Yang itu pertidaksamaan kan ada yang seperti itu. Yang pakai mutlak fx lebih besar dari 0 itu pakai rumus fx lebih besar dari berapa atau fx kurang dari berapa. Kalau misalnya pakai akar kuadrat itu apa boleh, masih apa dibolehkan apa tidak boleh? Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh atau harus gitu ya. Ini juga bukan rumus. Kita belajarnya tentang konsep dulu ya. Saya takutnya gini loh, kita salah kaprahnya adalah kita belajar matematika itu belajar rumus. Enggak. Di sini kita belajar konsep ya. Jadi kita tekankan konsepnya dulu. Kalau konsepnya bagus, baru nanti kita beranjak ke rumus dan lain-lain. Tapi kebanyakan kalau dasar kita belajar tentang konsep. Ya. Nah, konsepnya berarti ya menggunakan yang tadi itu. Fx kurang dari A sama Fx kurang dari lebih dari, balik ya. Ya itu lah pokoknya dah. Itu ya, yang itu. Nah, yang akar-akar itu saya tahu lah mungkin dari guru kalian SMA gitu ya. Nah, kalian dapatnya nanti kalau mengerjakan atau menghilangkan mutlaknya harus diakar gitu ya. Iya, itu salah satu sifat memang. Tapi untuk saat ini untuk dasar kita belajar konsepnya dulu ya. Nah, memang agak jenuh sih, gitu ya. Agak jenuh memang karena belajar konsep itu memang belajar yang susah karena dasar gitu ya. Nah, kalau belajar di SMA mungkin kita sudah dapat intisarinya lah gitu ya, gurunya yang sudah tinggal intisari, ini lo kayak gini tres ya, silakan diambil gitu ya. Tapi kalau kita enggak gitu ya, namanya juga pendidik, berarti kalian harus tahu ya akarnya, bukan akar ya, sebenarnya seluk beluknya dari mana gitu ya, taunya dari mana. Nanti kalau tanyai muridnya iseng gitu ya, Bu ini dapatnya dari mana gitu, masa mau dari takdir gitu kan, nggak mungkin kan. Gitu ya. Ya. Jadi ya gitu, kita harus belajar dari konsep ya. Oke,
Itu ya, ada lagi mungkin? Nanti kalau ditanya Bu Harika gitu juga nanti. Pasti tanya konsep ya. Nggak mungkin ditanya rumus, tanya konsep. Ya. Maksudnya apa gitu. Jadi Bu Harika tanya gitu. Maksudnya apa? Mutlak itu apa maksudnya? Mesti kayak gitu. Nggak mungkin tanya ini hasilnya berapa? Enggak. Kalau tesnya lisan gitu ya. Nanti ditanya tentang konsep kayak gitu. Oke ya? Oke, ada lagi mungkin? Ya ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi hari Senin ya. Senin. Jadi nanti Senin pembahasan soal tetap dengan kelompok ini. Nanti dipimpin mengerjakan nomor berapa gitu ya. Ya sekitar 5 atau 10 lah gitu ya. Sekarang itu. Nanti sambil dibahas, sambil diskusi gitu ya. Kalau misalnya, oh ini salahin kayak gini harusnya. Nggak apa-apa, semakin menarik gitu ya. Oke, itu dari saya. Jangan lupa juga dikerjakan soal-soalnya sebagai latihan gitu ya. Seperti yang diomongkan sama Bu Harika, nanti bisa sewaktu-waktu diminta. Ya. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.